Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 222. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 222. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Firman yang merupakan salah seorang manajer di perusahaan milik keluarga Andi tampak berbuat tidak sopan kepada Andi. Pak Firman tampak meninggalkan ruang lobi perusahaan dengan perasaan tak menentu setelah sebelumnya Pak Firman melihat dengan mata dan kepalanya sendiri jika pemuda yang ditegurnya itu ternyata bukan orang biasa di perusahaan. Apalagi setelah melihat Pak Sakamoto tampak begitu hormat kepada pemuda itu. Andi yang saat ini tampak masih duduk dengan Joko dan Ismail kemudian berkata, "Mas, silahkan ikuti prosedur pelatihan kerjanya dan nanti kalau ada perintah dari atasanmu lakukan ya," kata Andi kepada Joko dan Ismail. "Iya Pak, tentu. Namanya kami bekerja ya, pasti kami akan mematuhi segala perintah dari atasan kami," kata Joko dan Ismail. Mendengar hal itu Andi tampak tersenyum. Rupanya Andi merasa agak kikuk juga dengan perilaku kedua temannya itu, namun profesionalitas di perusahaan ini memang menuntut semua orang untuk hormat dan formal kepada para atasannya. Andi kemudian berpamitan kepada kedua orang temannya tersebut. Rupanya saat itu Andi kemana-mana senantiasa dikawal oleh dua orang pengawal sehingga ketika Andi meninggalkan tempat tersebut kini kedua orang pengawal pun senantiasa mengikuti langkah Andi. Hari ini Andi dan beberapa orang stafnya berkunjung ke salah satu perusahaan yang ada di bawah naungan mereka. Perusahaan itu adalah perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan minus dalam beberapa bulan ini. Siang ini sekitar jam 3 siang Andi dan beberapa orang stafnya telah sampai di pos keamanan perusahaan. Salah seorang staf Andi rupanya menyuruh para petugas keamanan untuk tidak memberitahukan kedatangan mereka kepada para atasan di perusahaan ini karena mereka akan memberikan kejutan kepada salah seorang pimpinan di perusahaan ini. Andi kini yang telah berada di lobi perusahaan kemudian meminta sekitar 10 orang staf dan beberapa orang kepercayaannya untuk datang menemui pimpinan perusahaan tersebut, sedangkan Andi kini bertiga dengan para stafnya di ruangan tersebut. Ya, Andi memang saat ini datang ke perusahaan ini dengan 4 mobil sehingga kali ini ada sekitar 12 orang yang turut serta mengikuti Andi. Di saat Andi sedang terlibat obrolan dengan Pak Andre dan Pak Tio itulah tiba-tiba datang seseorang berbadan tegap yang menghampiri Andi. "Hai, kalian ini datang dari mana? Ramai-ramai banget," kata orang berbadan tegap tersebut. Pak Andre segera menerangkan kalau mereka adalah tamu yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan ini dan beberapa rekan kerja mereka saat ini tengah bertemu dengan pimpinan mereka. "Kenapa kalian tidak sekalian saja bertemu dengan pimpinan kami?" tanya petugas keamanan itu kepada Pak Andre. "Kami menunggu di sini karena ada beberapa hal yang mesti kami bicarakan. Perkenalkan, ini Pak Andi. Beliau adalah pimpinan kami," kata Pak Andre. Rupanya petugas keamanan yang dari namanya tertulis Dodi itu nampak tidak percaya dengan ucapan Pak Andre. "Wah, masa si anak semuda ini bos kamu?"
kata petugas keamanan itu kepada Pak Andre. Kamu yang sopan Pak sama bos. Beliau adalah bos kamu juga. Beliau ini bosnya Farel, kata Pak Andre kemudian. Kamu lebih baik tinggalkan tempat ini atau kamu mau dipecat Farel, kata Pak Andre kemudian. Melihat hal tersebut Pak Tio segera menghampiri Dodi dan Pak Andre. Ada apa ini Pak? Tanya Pak Tio kepada Pak Andre. Ini Pak Tio, satpam ini ngomongnya tidak jelas. Suruh dia pergi dari sini atau biar Farel yang memecatnya, kata Pak Andre kemudian. Dodi, silahkan tinggalkan kami atau kami panggil atasanmu ke sini, kata Pak Tio kepada satpam bernama Dodi tersebut. Pak Andre saat ini terlihat menghubungi seseorang dari handphone miliknya. Halo Pak Farel, ini Pak Andre. Pak Farel bisa kirim manajer HRD untuk datang menemui saya di lantai 1 atau tidak ya secepatnya. Ini ada salah seorang karyaan Anda, tepatnya salah seorang satpam bernama Dodi yang terlihat tidak cocok bekerja di perusahaan ini. Tolong bereskan orang ini. Kata-kata dari Pak Andre itu terlihat begitu jelas terdengar oleh satpam bernama Dodi tersebut, namun Dodi menganggap bahwa perkataan Pak Andre tersebut hanya sebatas sebuah gertakan semata. Tak berapa lama kemudian datanglah 3 orang staf perusahaan. Tampak seorang pria dengan ditemani oleh 2 orang anak buahnya, yaitu seorang pria dan wanita yang masing-masing berumur sekitar 35 tahun. Tampaknya Dodi benar-benar mengenal orang-orang yang datang tersebut sehingga kini wajah dari satpam bernama Dodi itu tampak terlihat pucat pasi. Pak Andre ya? Tanya salah seorang pria yang datang tersebut dan tampaknya dia adalah salah satu pimpinan di perusahaan ini. Saya Rio Pak. Saya adalah manajer HRD perusahaan ini. Saya diminta Pak Farel untuk datang menemui Bapak. Dodi, kamu di sini dulu. Kamu jangan kemana-mana. Ada apa ini Pak? Tanya Pak Rio kepada Pak Andre. Pak Andre kemudian menjelaskan apa yang telah dilakukan satpam bernama Dodi tersebut kepada Pak Rio. Pak Rio pernah mendengar nama Pak Billy? Tanya Pak Andre kemudian. Iya Pak. Siapa yang tidak kenal dengan beliau di perusahaan ini? Kata Pak Rio kemudian. Kalau Bapak pernah dengar Pak Billy. Nah, Pak Andi ini adalah putra pertama dari Pak Billy, kata Pak Andre kemudian. Begini Pak Rio, saya meminta memberikan teguran kepada Pak Dodi. Kesopanan itu tetap harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Jangan sampai perusahaan ini terlihat seperti tidak mempunyai etika, kata Pak Andre kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Pak Andre tersebut, tampak Pak Rio berusaha sekuat tenaga menahan emosinya, apalagi setelah tahu Andi adalah anak dari Pak Billy, orang yang sangat mereka hormati. Pak Dodi, dengar itu, Pak Andi adalah putra Pak Billy. Beliau adalah pemilik dari ratusan perusahaan yang tersebar di beberapa kota di negeri ini. Bahkan usaha beliau sampai ke luar negeri. Tolong jangan mengecewakan beliau, kata Pak Rio kepada Pak Dodi. Iya Pak, baik Pak, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi, kata Dodi kemudian. Andi rupanya kini amarahnya telah mereda. Ya sudah, silahkan kamu beraktivitas kembali dan jangan ganggu kami ya, kata Andi kemudian. Pak Andre, masalah Dodi ini biarkan saja. Saya mau Dodi tetap bekerja di perusahaan ini, kata Andi kemudian. Dodi kemudian menghampiri Andi. Pak, saya minta maaf sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak, kata Dodi terlihat wajahnya tertunduk lesu.
Iya gak papa kamu sekarang mulai bekerja, kata Andi kemudian. Ada apa ini Pak kok tumben datang ke sini? Tanya Pak Rio kemudian kepada Pak Andre. Ini Pak Rio, Pak Andi ingin bertanya-tanya kepada bosmu tentang perusahaan ini. Soalnya perusahaan ini kok belakangan grafiknya menurun dan pencapaiannya juga kok terus merosot. Pak Andi ingin berkomunikasi dengan bosmu. Tapi saat ini sudah ada orang-orang kami yang tengah bertemu dengan bosmu untuk membahas masalah ini. Kali ini Pak Rio terlihat menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Andre. Baik Pak, kami memang akhir-akhir ini berjuang keras untuk bisa keluar dari situasi seperti ini. Pak Rio, saya adalah staf ahli dari Dewan Komisaris. Saya hanya ingin pastikan apakah kami perlu merombak kepemimpinan di perusahaan ini apa tidak. Nanti setelah tim kami menganalisa segala sesuatunya pasti kami akan mengambil sebuah keputusan apa yang baik untuk perusahaan ini. Dan keputusan itu mungkin pahit untuk beberapa orang di perusahaan ini, namun hal itu akan terpaksa kami lakukan untuk penyelamatan perusahaan ini. Kata Pak Andre tampak begitu serius dengan perkataannya tersebut. Pak Rio yang mendengar perkataan dari Pak Andre tampak begitu galau hatinya. Di dalam hatinya Pak Rio berkata kalau memang Pak Andre akan bisa melakukan segala hal demi bisa memperbaiki perusahaan ini. Namun baru Pak Rio berpikir sejenak tiba-tiba Pak Andre terdengar menanyakan sesuatu kepada Pak Rio. Pak Rio ini kan lebih paham tentang kepegawaian di perusahaan ini. Tolong berikan kepada saya tentang analisa kepegawaian di perusahaan ini. Mungkin beberapa data penunjang juga lebih baik jika ada. Soalnya saya sesungguhnya kepingin tahu ada masalah apa di perusahaan ini kok kalau saya lihat tampaknya terus mengalami penurunan. Kalau menurut Pak Rio kinerja di bagian mana Pak yang akselerasinya tidak pas dengan bagian yang lain? Soalnya kalau akselerasinya tidak sesuai akan membuat segala sesuatunya menjadi tidak maksimal Pak. Kata Pak Andre. Pak Tio bisa bantu kami apa tidak supaya perusahaan akselerasinya bisa bagus kembali biar kami tidak merompak kepemimpinan di perusahaan itu. Kata Pak Andre. Mendengar apa yang dikatakan Pak Andre rupanya membuat Pak Tio berdebar-debar. Repot kalau nanti terjadi perombakan besar-besaran di perusahaan ini. Kalau menurut saya masih bisa dibicarakan Pak. Biar nanti kita adakan meeting internal dulu dan kita mengambil langkah-langkah yang sekiranya bisa membuat perusahaan ini bisa bangkit kembali Pak. Kata Pak Rio. Mendengar apa yang dikatakan Pak Rio tersebut Pak Andre kemudian berkata jika semua itu adalah keputusan Pak Andi yang tentu akan meminta masukan dari para timnya. Dan Pak Andre juga menjelaskan kepada Pak Rio jika saat ini ada orang-orang yang tengah menemui pimpinan perusahaan ini sekaligus untuk mencari info-info yang dibutuhkan. Dan perusahaan di bawah Asia Korporasi memang tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan info-info tentang mereka. Karena sistemnya memang terkoneksi langsung secara sentral dengan perusahaan induknya yaitu Asia Korporasi. Namun yang bisa membuka akses tersebut biasanya hanya level direksi saja. Dan tentu saja Andi punya akses yang lebih banyak lagi dari yang dimiliki para direksi. Pak Andre kemudian berkata kembali kepada Pak Rio jika kedatangan mereka kali ini hanya untuk cross-check saja dengan data-data yang sudah mereka dapatkan dari pusat dan nanti mereka akan tahu sendiri bagian mana dari perusahaan ini yang akselerasinya tidak bagus.
Mendapat informasi dari Pak Andre tersebut, Pak Rio kini tampak sedikit bingung harus berbuat apa. Karena Pak Rio memang sama sekali tidak menyangka jika semua transaksi yang ada di perusahaan ini bisa diakses langsung oleh perusahaan induk mereka. Bahkan Pak Rio saat ini berpikir mungkin saja ini hanya akal-akalan dari orang bernama Pak Andre ini untuk mengecoh mereka. Namun kini Pak Rio juga terlihat sangat khawatir jika memang benar mereka bisa mengakses segala transaksi. Tentulah dengan mudah mereka akan bisa mengetahui banyak hal yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun tentang perusahaan ini. Rupanya perubahan wajah dari Pak Rio ini terbaca oleh Pak Andre, dan Pak Andre tahu jika Pak Rio banyak menyembunyikan berbagai hal tentang perusahaan ini. Maka segera saja Pak Andre kemudian dengan menggunakan WhatsApp langsung menghubungi Bu Sisi dan memerintahkan kepada Bu Sisi untuk mencari segala sesuatu tentang informasi dan transaksi di perusahaan ini. Dan tak menunggu lama akhirnya Bu Sisi dengan dibantu beberapa orang akhirnya masuk ke sistem perusahaan mereka dan mereka menelisik satu persatu dari transaksi bisnis yang ada di perusahaan itu. Dan ternyata menurut Bu Sisi perusahaan ini memang sangat berantakan dalam berbagai hal. Pak Rio, Ibu Vero itu siapa ya? Tanya Pak Andre kepada Pak Rio. Dan mendapat pertanyaan seperti itu Pak Rio tampak bingung karena pertanyaan tersebut tidak berani untuk dijawab oleh Pak Rio. Siapa Pak? Tanya Pak Rio. Ibu Vero, jawab Pak Andre kemudian. Masa kamu tidak kenal dengan Ibu Vero? Wanita ini banyak namanya ada dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ini. Dan kamu sebagai seorang yang mengurusi kepegawaian tentunya kenal dengan nama ini. Mustahil kamu tidak kenal dengan nama ini. Semua pegawai yang bekerja di perusahaan ini tentulah kamu telah mengenalnya. Kata Pak Andre terlihat berusaha untuk menekan Pak Rio. Dan mendapatkan tekanan dari Pak Andre tersebut membuat Pak Rio tidak bisa berkutik karena memang benar adanya apa yang dikatakan Pak Andre. Siapa Pak Rio yang namanya Ibu Vero? Tanya Pak Andre. Kalau untuk pertanyaan yang satu ini saya harus konsultasikan dulu dengan para atasan di perusahaan ini Pak. Kata Pak Rio kemudian. Dan mendengar jawaban dari Pak Rio tersebut Pak Andre kini tampak tidak bisa menahan rasa kecewanya. Berarti Pak Rio tahu tentang Ibu Vero tapi Bapak tidak berani bicara. Benar kan Pak? Tanya Pak Andre. Kini wajah Pak Rio tampak kebingungan mendapatkan desakan pertanyaan dari Pak Andre. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 222. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.